Apakah kalian masih kepikiran kalau misalnya dengar Pontianak tuh hantu kuntilanak yang ada di Malaysia? Itu nah apa itu? Isa patin nah. Halo Jess, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Gimana? Bosen banget kan di rumah? Yuk kita jalan-jalan lewat channelku. Pastinya aman ya, gak usah kemana-mana dan gak usah pakai masker karena kalian tetap di rumah aja. Nikmatin aja ceritaku di video kali ini. Karena kali ini aku akan ngajak jalan-jalan kalian ke Pulau Kalimantan Barat, tepatnya di ibu kotanya, Kota Pontianak. Di mana nih, pas kalian tahu kan isu-isu atau cerita horor tentang kota Pontianak ini, katanya sih Pontianak itu artinya kuntilanak. Tapi di Malaysia dan Singapura memang sih Pontianak ini adalah hantu tersebut yang sangat terkenal, di mana katanya hantunya adalah hantu perempuan yang hamil kemudian meninggal dan mati penasaran menjadi kuntilanak. Tapi apa betul nih kota Pontianak tuh banyak si mbak-mbak ini berkeliaran? Kita akan bahas ya asal usul kota Pontianak ini di video aku. Kota Pontianak ini sendiri didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tanggal 23 Oktober 1771, ditandai oleh pembukaan hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar. Nah, di kawasan tersebut rencananya ingin dibangun rumah dan balar. Dan selanjutnya pada tahun 1778 Syarif Abdurrahman Al-Qadri akhirnya diangkat menjadi sultan, dan untuk pertama kalinya serta menandakan tanda kekuasaannya di Pontianak didirikanlah sebuah masjid yang bernama Masjid Jami. Nah, tapi sekarang nih masjidnya lebih dikenal dengan nama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dan Istana Qadariyah yang letaknya di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Kota Pontianak sendiri memiliki luas wilayah 107,82 km persegi, luas juga ya. Nah, sampai di sini kalian pasti penasaran kan tentang mitos apa sih? Kenapa sih Pontianak itu sampai isu-isunya banyak kuntilanak di sana? Kita akan kupas legenda dan mitos yang beredar di masyarakat luas tentang Pontianak. Tapi kita akan bahas keistimewaan kota Pontianak itu dulu ya guys. Ini nggak kalah seru, kita bahas keistimewaannya. Pertama, keistimewaan kota Pontianak yang pertama, kota Pontianak ini adalah pemilik satu-satunya tugu Katulistiwa, di mana nih pada saat periode 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September ini terjadi fenomena alam yang sangat unik, di mana fenomena alam ini dikenal sebagai fenomena kulminasi matahari. Apa sih fenomena kulminasi matahari ini, Ces? Jadi nih untuk kalian yang belum tahu kan, ini tuh nggak ada masalah yang sama horor-horor. Jadi fenomena ini adalah letak matahari berada tepat di atas garis Katulistiwa atau di titik zenit. Jadi pada saat itu di beberapa wilayah Indonesia ini kita nggak ada bayangan, Ces. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya kamu asal-asal jalan di wilayah yang terdapat fenomena alam unik ini kemudian kaget, loh kok ini nggak ada bayangannya, apakah aku akan gimana gitu ya, Ces. Jadi jangan sangkut pautin sama hal-hal yang mistis kalau kamu gak ada bayangannya. Siapa tahu kalian ini berada di wilayah yang terjadi fenomena alam kulminasi matahari ini, Ces. Jadi benda, manusia, pohon, tanaman itu gak ada bayangannya karena fenomena alam ini. Nah, tugu ini letaknya di Jalan Katulistiwa, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Jadi cukup unik ya fenomena yang dipunya atau dimiliki Kota Pontianak ini. Dia tuh terjadi di beberapa wilayah sih. Kalau misalnya kalian mau tahu wilayah mana aja yang terkena fenomena kulminasi matahari ini, bisa searching sendiri.
ya. Kita lanjut ke istimewaan yang kedua dari kota Pontianak. Jadi kota Pontianak ini dilalui oleh sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Kapuas. Selain itu kota Pontianak juga dilalui oleh Sungai Landak, Ces. Kita lanjut ke istimewaan yang ketiga dari kota Pontianak, yaitu wilayah kota Pontianak ini dibagi menjadi 3 daratan. Dikarenakan wilayah kota Pontianak ini yang dilalui oleh Sungai Kapuas ini bercabang, Ces, dan satu diantaranya cabang Sungai Landak, sehingga kalau misalnya dilihat dari atas, kota Pontianak ini berbentuk huruf Y gitu loh, Ces. Dan tepat di bagian Sungai Kapuas yang terbentuk huruf Y tersebut itu terdapat sebuah masjid, Ces, yang telah dibangun berabad-abad silam. Nah, inilah tadi 3 keistimewaan dari kota Pontianak. Nah, kita langsung aja ya ke legenda yang beredar di masyarakat tentang asal usul kota Pontianak. Salah satunya tuh yang menyebutkan kota Pontianak ini dulunya banyak kuntilanaknya, Ces. Langsung aja kita ke legenda yang pertama. Legenda yang pertama ini yang banyak orang ketahui, di mana katanya berhubungan sama hantu kuntilanak. Katanya tuh dulu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini melakukan perjalanan bersama rombongannya menyisiri hutan di kota Pontianak itu, Ces. Nah, waktu sampai tuh tempat tujuannya untuk membangun pemukiman dan balai, ternyata Sultan Syarif dan rombongannya ini diganggu oleh katanya nih suara ketawa dari hantu kuntilanak ini, guys. Jadi rombongannya atau pekerjaan ini merasa terganggu dan ingin segera pulang, tidak ingin menyelesaikan pekerjaan karena mereka tuh takut gitu loh, Ces, sama teror yang sudah diberikan hantu kuntilanak ini, Ces. Jadi kayak seakan-akan mereka tuh masuk hutan, terus hantunya ini gak terima tuh hutannya mau dijadikan tempat pemukiman mereka. Kemudian mereka diganggu lah. Nah, karena suara-suara dari hantu ini katanya sangat mengganggu, Ces, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini berinisiatif memanggil pekerjanya untuk menembakkan 3 meriam ke dalam hutan, ke sumber suara itu. Tujuannya biar hantu ini pergi gitu loh, Ces, takut sama suara meriam ini, Ces. Dan ketika meriam ini ditembakkan ke sumbernya itu, Ces, ternyata ya benar, suara ini terhenti dan rombongan agak lega tuh. Pekerjaan dimulai kembali dan terbukalah lahan untuk perumahan atau tempat tinggal dan balai yang ingin dibangun oleh Sultan Syarif tadi, Ces. Tapi nih katanya sebetulnya itu adalah suara tipuan dari perompak yang bersembunyi di tengah hutan sana, Ces. Jadi sebetulnya itu tuh katanya bukan suara kuntilanak, Ces. Itu suara dari perompak yang dibuat untuk mengusir rombongan Sultan Syarif tadi. Katanya sih waktu itu hutannya tuh sangat rimbun, sangat lebat, sehingga itu tuh bagus buat tempat persembunyian perompak tadi, Ces. Tapi kan tadi udah ditembakkan meriam tadi tuh loh, Ces. Jadi rompaknya mungkin pergi atau nggak tahu lah entah kemana. Jadi masih tanda tanya juga apakah itu suara buatan dari perompak yang bersembunyi di tengah hutan atau apakah itu memang suara hantu kuntilanak yang mengganggu rombongan Sultan Syarif. Nah, legenda yang kedua ini katanya berasal dari ayunan. Disebutkan katanya kota Pontianak itu berasal dari ayunan anak yang letaknya berada di dekat Masjid Jami, Ces. Ayunan ini digunakan oleh anak-anak yang ditinggal oleh keluarganya atau ayah ibunya untuk bekerja, Ces. Mungkin kalian nih ada yang tahu ya maksudnya ayunan anak. Aku udah ngorek-ngorek tapi masih kayak belum paham gitu loh. Untuk kalian yang udah tahu bisa langsung komen ya tentang ayunan anak ini. Nah, legenda yang ketiga ini katanya berasal dari kata pohon punti atau ponti, ya, Ces, ya. Nah, pada zaman dulu nih Pulau Kalimantan ini terkenal sama pohonnya yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Kebanyakan tuh pohonnya adalah pohon ponti, Ces. Penyebutan pohon ponti ini terbukti dari surat antara Husain
bin Abdurrahman Al-Idrus kepada Syarif Yusuf Al-Qadri, Ces. Nah, di legenda yang keempat ini, Ces, Pontianak berasal dari kata Pontian. Hal ini dilatar belakangi dari letak kota Pontianak yang sangat strategis. Pontianak artinya tempat pemberhentian atau tempat singgah. Waktu itu banyak pelaut dan pedagang yang menjadikan tempat ini adalah tempat singgah mereka pada saat perjalanan. Nah, kebetulan di Malaysia juga ada tempat yang namanya Pontian, di mana tempat ini juga merupakan tempat persinggahan para pedagang-pedagang. Di legenda versi yang kelima ini berasal dari bahasa Mandarin atau pelafalan Mandarin, yaitu Kuntian, di mana ini adalah artinya pemberhentian gitu loh, Ces. Tapi kan kalau orang Tionghoa itu dia tuh ada penambahan bicaranya gitu loh. Nah, di Pontianak sendiri itu kan banyak masyarakat Tionghoa. Nah, logatnya itu mereka tuh tanpa merubah arti atau menambahkan arti. Ini kalau misalnya penyebutan atau pelafalan itu ada tambahan kata belakangnya. Jadi kayak Kuntianak gitu loh. Atau kayak misalnya nih contoh uanga atau mobilah gitu loh. Ya kalian tahu lah pelafalannya orang-orang Tionghoa pada umumnya kayak gitu. Makanya kayak Kuntiana gitu loh, Ces. Nah, sebagian orang tua Tionghoa yang tinggal di Pontianak ini mereka masih menyebutkan kota mereka adalah kota Pontianak. Legenda yang keenam ini adalah legenda yang terakhir tentang asal-usul kota Pontianak, Ces. Jadi legenda keenam katanya kota Pontianak berasal dari kata pintu anak, di mana pintu anak ini dimaksud yakni dua anak sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak tadi, Ces. Karena lokasi pertama pemukiman kota Pontianak waktu itu berada di delta Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak, Ces. Nah, itu tadi, Ces, legenda yang sangat terkenal tentang kota Pontianak ini, Ces. Jadi gimana menurut kalian, apakah asal-usul kota Pontianak yang kalian ketahui ini masih horor, ataukah karena penjelasan dari video pun nih kalian jadi tahu nih asal-usul kota Pontianak ini sebetulnya apa sih? Apakah masih horor? Apakah masih ngeri? Apakah kalian masih kepikiran kalau misalnya dengar Pontianak tuh hantu kuntilanak kayak nama hantu-hantu yang ada di Malaysia dan Singapura? Nah, gimana, Ces? Pastinya kalian nambah ilmu pengetahuan ya tentang asal-usul kota Pontianak, keistimewaan kota Pontianak, dan fenomena kulminasi matahari tadi, Ces. Kalau misalnya kalian nggak ada bayangannya, jangan takut ya, Ces. Jangan percaya sama mitos-mitos, karena pastinya ada penjelasan yang jelas tentang ilmu dan fenomena alam yang unik di Indonesia ini, Ces. Jadi gimana, Ces? Apakah kalian berasal dari kota Pontianak dan pernah mengalami fenomena alam unik ini? Kalau aku sih belum sih, karena di daerah tempatku tinggal ini bukan daerah yang termasuk mendapatkan fenomena alam unik ini. Penasaran juga sih ngelihat kalau berdiri nggak punya bayangan. Jadi untuk kalian yang suka sama video aku ini, silahkan like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku tuh semangat terus untuk buat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di next video ya. Bye, see you.